siji loro action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Riki Wirawan, ahli media keperawatan. Dan bagi yang baru pertama kali bergabung, terima kasih saya ucapkan selamat datang di channel saya, yaitu channel Riki Wir. Di video kali ini saya akan membahas kembali lagi ke medis lagi, karena memang background saya medis. Jadi saya akan membahas bagaimana untuk kita mengenali gejala stroke ringan, dan juga untuk mencegah stroke ringan itu agar tidak terjadi, itu bagaimana caranya. Yang pertama kali, kenali gejala stroke ringan, yaitu dengan adanya seperti ngomong cadel dan juga kebingungan atau kesulitan memahami perkataan orang lain juga, ya kan teman-teman. Dan juga pandangan mata kabur, itu adalah salah satu contoh awal kita untuk mengenali gejala stroke ringan. Lalu ada kelemahan di bagian sisi kanan atau sisi kiri pada tubuh, atau bagian kaki atau bagian tangan pada tubuh, itu juga adalah gejala stroke ringan yang paling sangat-sangat mudah kita kenali. Lalu yang berikutnya, sakit kepala tanpa sebab apapun yang tiba-tiba saja menyerang. Dan sakit kepala itu biasanya terjadi ketika kita bangun tidur atau melakukan aktivitas, dan itu sering sekali. Itu merupakan salah satu gejala stroke ringan. Yang berikutnya, untuk mencegahnya itu bagaimana sih? Jadi banyak sekali orang-orang awam yang melihatnya itu kita nggak tahu. Bahkan untuk biasanya stroke ringan juga itu jika sudah terjadi, kita melakukannya itu sangat terlambat, dan bisa-bisa kalau sudah opname maka akan menjadi dampaknya stroke yang berat juga, karena memang pada dasarnya stroke itu diawali dari darah tinggi yang sangat tinggi sekali. Biasanya darah tinggi itu untuk pemirsa yang wajib ketahui, sama 130/100 ke atas itu bisa dikatakan darah tinggi. Jadi bagi pemirsa yang memiliki darah tinggi itu harus tetap rajin memeriksakan kadar tekanannya. Kita bisa membeli ini juga, terserah pakai apapun. Kalau nggak bisa dengan cara ini, kita bisa beli untuk yang otomatis, jadi yang pakai baterai. Namun kekurangannya kalau pakai baterai, kalau ada baterai yang berkurang sedikit pun hasilnya tidak akan akurat. Jadi kita harus sering mengganti baterai, intinya baterainya harus full. Lalu cara kita mencegah stroke ringan, yaitu menurunkan tekanan darah tinggi kita. Bagaimana? Yang pasti kita hindari kafein, kita hindari stres, jadi kita hindari memikirkan hal-hal yang sangat berat, karena itu pastinya akan berdampak. Biasanya untuk orang-orang yang memiliki darah tinggi itu akan mengakibatkan darahnya langsung naik. Yang pasti bagi yang punya darah tinggi itu harus dihindari untuk makan makanan yang memiliki rasa asin, teman-teman. Lalu yang kedua, menurunkan berat badan. Bagi banyak orang yang memiliki obesitas, menurunkan berat badan ini memang agak-agak sulit, karena pengertian diet yang di sebagian orang awam itu memikirkan hal-hal itu diet itu intinya nggak makan, padahal itu salah. Diet yang sebenarnya adalah mengurangi asupan karbohidrat. Jadi itu yang seharusnya dilakukan. Bagaimana kalau telat makan? Telat makan itu intinya kita dalam sehari, seumpama kita makan 3 kali sehari. Kalau pagi ini pada jam 9, kalau siang itu jam 2, kalau malam itu jam setengah 7. Ya kita lakukan cara itu terus. Jam-jam itu terus kita lakukan. Dan kita harus makan pada saat jam yang sama. Jadi itu agar tidak waktunya itu intinya
secara sama, kita harus memiliki jadwal yang sama setiap harinya. Kita kalau untuk mengurangi kalori, mengurangi karbo, itu dietnya itu dikurangi porsinya, namun harus tetap 4 sehat 5 sempurna. Jadi bukan berarti diet itu tidak makan. Diet tidak makan. Diet tidak makan. Yang berikutnya, untuk mencegah gejala stroke ringan, itu kita melakukan olahraga rutin. Jadi olahraga itu tidak harus kita lari-lari tidak. Olahraga intinya badan ini memiliki keringat setelah kita melakukan aktivitas, entah itu cuci motor, entah itu nyuci kipas, entah itu benerin TV, intinya berkeringat itu sudah olahraga, namun kalorinya yang terbakar itu kecil. Nah, bagaimana caranya kita agar olahraga yang tidak seberapa susah, yang tidak terlalu capek, namun kalori kita gede, nah yang terbakar. Nah, itulah pertanyaan itu yang sering ditanyakan untuk setiap orang. Caranya gampang teman-teman, biasanya kita melakukan olahraga senam kaki. Jadi senam kaki sendiri ini nantinya itu kita seperti koran. Jadi koran itu nanti dalam posisi melebar itu kita gulung pakai kaki sehingga membentuk bola. Lalu kita luruskan lagi, itu kita ulangi selama kurang lebih 15 menit per hari. Itu bisa memberikan dampak yang positif, karena aliran darah yang ada biasanya di dalam kaki atau di bawah itu mungkin ada beberapa yang tidak tersalurkan ke otak. Jadi dengan kita melakukan olahraga tersebut, itu sangat membantu untuk aliran darah dari bawah itu bisa menuju ke otak. Yang keempat, ini yang paling penting, yaitu mengurangi kebiasaan merokok. Karena merokok ini bisa mengakibatkan merokok ini bisa mengakibatkan kerusakan mata. Percaya nggak? Harus percaya. Merokok ini bisa mengakibatkan kerusakan mata pencaharian, teman-teman. Ya situlah. Jadi memang faktanya ketika kita dari mata pencaharian kita beli rokok, otomatis uang akan berkurang terus ya kan untuk membeli rokok, dan itulah kerusakan mata pencaharian kita ada di situ. Jadi intinya merokok ini ada dua zat yang sangat, untuk komponennya itu sangat utama, yaitu tar dan nikotin. Dimana nikotin ini mengakibatkan orang-orang yang menghisapnya itu mempunyai efek ketagihan. Jadi nikotin ini memang suatu zat yang seperti zat penenang, zat ya seperti ini, itulah intinya pokoknya. Dan juga nikotin ini nantinya akan masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah juga. Dan ketika sudah masuk ke dalam pembuluh darah secara terus-menerus akan menjadikan endapan dan mengerak, sehingga aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah ini tidak akan lancar. Yes, you can. Just do it. Sekian di sini dulu video saya tentang bagaimana cara mengenali stroke ringan dan gejala-gejalanya dan juga pencegahannya. Nanti akan saya lanjutkan terus untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.